Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, meskipun di tengah pandemi seperti ini. Nah, jangan lupa teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga imun tubuh, dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Agar apa? Agar kita selalu terhindar dari paparan virus COVID-19. Oke, baiklah. Pada kesempatan kali ini, kami mahasiswa program studi pendidikan akuntansi Universitas PGRI Madiun akan memberikan sedikit materi dan semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Adapun materi yang akan kita bahas adalah gambaran umum akuntansi keuangan daerah dan juga laporan keuangan pemerintah daerah. Nah, yuk langsung saja. Jangan lupa disimak dengan baik ya. Oke, sekarang kita langsung memasuki pembahasan yang pertama, yaitu gambaran umum akuntansi keuangan daerah. Nah, pada materi ini ada 5 poin penting nih yang akan kita bahas. Yang pertama, dasar-dasar dan teknis akuntansi keuangan. Yang kedua, jenis-jenis transaksi pemerintah daerah. Yang ketiga, struktur akuntansi keuangan pemerintah daerah. Kemudian yang keempat, ada jenis-jenis akuntansi. Dan yang terakhir, standar akuntansi pemerintahan dan kebijakan akuntansi keuangan daerah. Baiklah, teman-teman, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa akuntansi keuangan pemerintah daerah itu? Jadi, akuntansi keuangan pemerintah daerah itu merupakan bagian dari akuntansi sektor publik yang mencatat dan juga melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan daerah atau APBD. APBN dan APBD itu merupakan inti dari akuntansi keuangan pemerintah. Nah, pada PP nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang diatur bahwa pemerintah daerah itu harus membuat sistem akuntansi yang diatur dengan peraturan kepala daerah. Akuntansi. Nah, beberapa dari kalian mungkin udah ada yang tahu kan apa sih akuntansi itu, definisi akuntansi. Tapi mungkin ada beberapa teman-teman kita yang di luar sana itu belum tahu apa itu akuntansi. Nah, sekarang saya akan memberikan penjelasan nih. Bukan memberikan penjelasan, tapi saya akan di sini di sebelah saya udah ada definisi akuntansi menurut Accounting Principles Board yang menjelaskan bahwa akuntansi itu suatu kegiatan jasa yang fungsinya menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi yang digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi dalam membuat pilihan-pilihan alternatif arah tindakan. Nah, sedangkan definisi akuntansi menurut American Accounting Association adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan juga pelaporan transaksi ekonomi dari suatu organisasi atau entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Nah, pengertian ini juga dapat melingkupi analisis atas laporan yang dihasilkan oleh akuntansi tersebut. Oke, jadi dalam kedua definisi tersebut itu dapat kita ketahui bahwa peran akuntansi adalah menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi. Dan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi yang dimaksudkan agar berguna sebagai input yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional. Jadi sekarang teman-teman udah tahu kan apa akuntansi itu? Tadi pengertian akuntansi. Sekarang apa sih pengertian akuntansi sektor publik? Oke, jadi akuntansi sektor publik itu didefinisikan sebagai sistem informasi yang mengidentifikasi, mengatur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi dan entitas sektor publik.
Nah, informasi ekonomi sektor publik ini berguna untuk pengambilan beberapa keputusan, teman-teman. Di antaranya, yang pertama ada alokasi sumber daya ekonomi, kemudian pelayanan publik, yang ketiga kinerja organisasi sektor publik, yang keempat penilaian kemampuan likuiditas, yang kelima distribusi pendapatan dan stabilitas ekonomi. Oke, cukup dengan pembukaan yang singkat tadi. Sekarang kita masuk ke poin-poinnya nih, teman-teman. Nah, yang pertama tadi ada dasar-dasar dan teknis akuntansi keuangan. Langsung saja, ini ada pembukuan tunggal atau single entry. Nah, dalam sistem ini pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat secara tunggal atau tidak berpasangan. Secara tunggal ya, teman-teman. Oke, transaksi yang berakibat bertambahnya kas itu akan dicatat pada sisi penerimaan, dan sebaliknya transaksi yang berakibat berkurangnya kas itu akan dicatat pada sisi pengeluaran. Di pemerintah daerah hampir selama 3 dekade pencatatan ini dipraktikkan. Contohnya ada dalam buku kas umum atau BKU. Yang selanjutnya ada pembukuan berpasangan atau double entry. Kalau yang tadi itu adalah pembukuan tunggal dan sekarang adalah pembukuan berpasangan. Nah, menurut sistem ini pada dasarnya suatu transaksi akan dicatat secara berpasangan. Pencatatan dengan sistem ini disebut dengan istilah menjurnal. Nah, dalam pencatatan tersebut ada sisi debit dan juga kredit. Nah, pada sisi debit itu ada di sebelah kiri, sedangkan sisi kredit ada di sebelah kanan. Setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi ya, teman-teman, yaitu aset adalah kewajiban ditambah dengan ekuitas dana. Jadi, harus seimbang ya, harus balance. Yang ketiga ada siklus akuntansi. Akuntansi kan suatu sistem ya, dan sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas subsistem atau kesatuan yang lebih kecil yang berhubungan satu sama lain dan memiliki tujuan yang tertentu. Oke, suatu sistem itu akan mengolah masukan atau input menjadi keseluruhan atau output. Nah, input sistem akuntansi adalah bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen atau formulir, sedangkan outputnya adalah laporan keuangan. Nah, di dalam proses akuntansi itu terdapat beberapa catatan yang dibuat. Adapun catatan-catatan tersebut adalah jurnal, buku besar, dan juga buku pembantu, teman-teman. Sistem akuntansi itu dapat dijelaskan secara rinci melalui siklus akuntansi. Yang dimaksud dengan siklus akuntansi adalah tahap-tahap yang ada dalam sistem akuntansi. Yang selanjutnya ada persamaan akuntansi. Nah, itu sudah dituliskan ya. Jadi, keempat tahap persamaan akuntansi di bawah ini berlaku untuk akuntansi di SKPD dan PPKD. Namun, karena di SKPD tidak ada transaksi pembiayaan, maka hanya berlaku pada tahap persamaan pertama sampai dengan ketiga. Jadi yang keempatnya tidak ya, teman-teman. Baiklah, di samping saya ini sudah ada beberapa definisi ya, teman-teman. Langsung saja ada aset. Apa sih aset itu? Jadi, aset merupakan sumber ekonomi yang dikuasai pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan tentunya diharapkan akan memberikan manfaat di masa yang akan datang. Selanjutnya ada kewajiban. Apa sih kewajiban itu? Kewajiban merupakan utang karena peristiwa di masa lalu dan untuk menyelesaikannya itu memerlukan keluarnya sumber ekonomi pemerintah masa mendatang. Selanjutnya ekuitas dana. Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Selanjutnya, pendapatan. Pendapatan merupakan penerimaan daerah yang menjadi hak pemerintah dan menambah ekuitas lancar selama periode tahun anggaran yang bersangkutan. Oke, selanjutnya belanja.
Belanja, apa itu belanja? Belanja merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Dan yang terakhir ada pembiayaan. Pembiayaan apa itu pembiayaan, teman-teman? Jadi pembiayaan merupakan penerimaan yang akan dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran sebelumnya. Hayo, masih pada semangat kan belajarnya? Harus dong, harus tetap semangat. Oke, langsung saja kita lanjutkan ya. Ada konsep debit dan kredit. Nah, di samping saya ini udah ada debit, kredit, dan juga debit. Sebenarnya ini apa sih? Oke, jadi suatu transaksi yang mana jika bertambahnya aset itu akan dicatat di sisi debit. Kemudian apabila transaksi tersebut mengakibatkan berkurangnya aset, maka akan dicatat pada sisi kredit. Apabila suatu transaksi itu mengakibatkan bertambahnya kewajiban, maka pencatatan akan dilakukan pada sisi kredit. Dan sebaliknya, jika mengakibatkan berkurangnya kewajiban, maka pencatatan akan dilakukan pada sisi debit. Nah, hal serupa tersebut juga dilakukan untuk ekuitas dana, pendapatan, dan penerimaan pembiayaan karena memiliki kesamaan sifat dengan aset dalam konsep debit kreditnya. Kemudian selanjutnya yang keenam ada penjumlahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, sistem pencatatan keuangan daerah menggunakan sistem double entry atau sistem berpasangan. Double yang berarti berpasangan dan entry yang berarti pencatatan. Sistem double entry ini disebut juga dengan istilah menjurnal, yaitu sisi debit berada di sebelah kiri dan kredit berada di sebelah kanan. Dalam pencatatan akuntansi ini, kita juga harus menjaga keseimbangan, yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas dana. Kemudian yang ketujuh ada buku besar. Buku besar ini berisi kumpulan rekening, transaksi ekonomi yang mula-mula dicatat menggunakan jurnal. Kemudian jurnal itu nanti akan diposting ke rekening buku besar. Dan tindakan ini disebut dengan posting. Posting ini secara kronologi bisa dilakukan sebagaimana halnya dengan penjurnalan, tetapi juga dapat dilakukan secara periodik, yaitu mingguan atau bulanan. Buku besar sendiri merupakan catatan akuntansi permanen yang terakhir atau the books of final entry. Selanjutnya, pembahasan yang ke-8 ada laporan keuangan. Yang pertama ada laporan realisasi anggaran, yang kedua ada neraca, dan yang ketiga ada laporan arus kas, serta yang keempat ada catatan atas laporan keuangan. Yang pertama ada laporan realisasi anggaran. Laporan ini menyajikan sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, dan ini menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi dalam satu periode pelaporan berdasarkan APBD. Kemudian yang kedua ada neraca. Neraca ini menyajikan informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Kemudian yang ketiga ada laporan arus kas. Laporan arus kas sendiri menyajikan sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode, saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan berdasarkan aktivitas investasi, pembiayaan, dan non-anggaran. Kemudian yang keempat ada catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan disajikan berdasarkan SAP, Standar Akuntansi Pemerintah. Dalam catatan atas laporan keuangan ini mencakup informasi kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pelapor dan informasi lain yang dianjurkan dan diungkapkan dalam standar akuntansi pemerintah. Ungkapan ini nanti diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Pembahasan selanjutnya ada jenis-jenis transaksi pemerintah daerah. Yang pertama ada pendapatan daerah.
Pendapatan daerah sendiri meliputi penambahan rekening kas umum daerah, di mana nanti akan menambah ekuitas dan merupakan hak. Contoh dari pendapatan daerah ini meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pendapatan daerah lain yang sah. Kemudian yang kedua ada belanja daerah yang meliputi pengeluaran kas umum, dan ini nanti akan berakibat pada pengurangan ekuitas dana, dan belanja daerah ini merupakan kewajiban pemerintah daerah. Belanja daerah sendiri dibedakan menjadi dua, ada belanja langsung dan belanja secara tidak langsung. Kemudian yang ketiga ada pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah sendiri merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit dan memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah sendiri terdiri dari penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, dan sisa lebih anggaran tahun berkenan. Kemudian yang keempat ada transaksi selain kas. Transaksi selain kas sendiri merupakan serangkaian proses dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, meliputi transaksi koreksi kesalahan dan penyesuaian, pengakuan aset tetap, utang jangka panjang dan ekuitas, depresiasi, dan transaksi yang bersifat accrual dan prepayment, dan kemudian yang terakhir ada hibah selain kas. Kemudian yang kelima ada korelasi kesalahan dan penyesuaian. Korelasi kesalahan sendiri merupakan pengoreksian kesalahan pada jurnal yang diposting pada buku besar. Sedangkan penyesuaian sendiri merupakan penyesuaian pencatatan transaksi berjalan atau periode berjalan yang belum dicatat pada akhir periode. Kemudian yang keenam ada pengakuan aset tetap, utang jangka panjang, dan ekuitas. Pengakuan aset tetap merupakan pengakuan aset yang dilakukan satuan kerja terkait dengan belanja modal. Kemudian pengakuan utang sendiri merupakan pengakuan utang perhitungan pihak ketiga di satuan kerja. Transaksi belanja yang mengharuskan pemotongan pajak atau potongan belanja lainnya. Sedangkan untuk utang jangka panjang sendiri itu timbul dari transaksi pembiayaan penerimaan yang dilakukan oleh PPKD. Kemudian selanjutnya ada depresiasi. Depresiasi ini diperlukan jika menyusutkan nilai aset yang dimiliki satuan kerja. Yang kedelapan ada transaksi yang bersifat accrual dan prepayment. Transaksi yang bersifat accrual dan prepayment ini timbul karena transaksi yang dilakukan satuan kerja tetapi pengeluaran kas belum dilakukan atau accrual, atau dapat juga dikatakan pengeluaran kas untuk belanja masa depan. Kemudian yang terakhir ada hibah selain kas. Hibah selain kas sendiri ini merupakan penerimaan atau pengeluaran sumber ekonomi non-kas untuk pelaksanaan APBD yang nantinya akan mengandung konsekuensi ekonomi bagi pemerintah daerah. Kemudian selanjutnya ada struktur akuntansi keuangan pemerintah daerah. Struktur akuntansi keuangan daerah sendiri menggunakan konsep transaksi kantor pusat, PPKD, kantor cabang, SKPD atau Home Office, Branch Office Transaction atau HOBO. Hal ini sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 10 Ayat 3 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 100. Pelaksanaan akuntansi dan pelaporan entitas laporan. Maka dari itu diperlukan kontrol antara PKD dan SKPD, yaitu akun rekening koran pusat atau RK pusat yang ada pada SKPD dan rekening koran atau SKPD, RK SKPD yang ada pada PKP. Akuntansi RKP setara dengan akun ekuitas dana, namun penggunaannya khusus SKPD. SKPD hanya menerima ekuitas dana dan Pemda melalui mekanisme transfer. Akun RK pusat akan bertambah bila SKPD menerima transfer aset seperti menerima SP2D, UP, dan GU, menerima aset tetap dari Pemda, pelunasan pembayaran belanja LS seperti menerima SP2LS, dan akan berkurang bila SKPD mentransfer aset ke Pemda seperti penyetoran uang ke Pemda. Akun-akun RK Pusat dan RK SKPD ini akan dieliminasi pada saat akan dibuat penggabungan laporan keuangan di Pemda oleh PPKD atau BUD.
Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis akuntansi. Yang pertama ada akuntansi berbasis anggaran atau budgetary based accounting. Budgetary based accounting ini merupakan akuntansi yang mencatat, mengklasifikasi, dan mengikhtisar transaksi berdasarkan anggaran pendapatan ataupun belanja. Kendalanya adalah perhitungan sistem akuntansi anggaran, kompleksitas penerimaan dan pengeluaran yang dianggarkan. Kemudian yang kedua ada akuntansi berbasis kas atau cash based accounting. Cash based accounting ini sendiri merupakan akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi keuangan saat kas diterima atau dibayarkan. Cash based accounting ini hanya berfokus pada saldo kas dan perubahan saldo kas, sehingga memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada saldo kas dan perubahan saldo kas. Jadi tidak dapat memperlihatkan pertanggungjawaban manajemen atas aktiva dan kewajiban. Kemudian yang ketiga ada akuntansi berbasis accrual atau accrual based accounting. Accrual based accounting ini merupakan akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi kejadian keuangan pada saat terjadinya perolehan. Dan accrual based accounting ini berfokus pada sumber daya ekonomi dan perubahan sumber daya pada suatu entitas. Informasi yang dihasilkan sendiri juga lebih lengkap dan menyediakan informasi yang lebih rinci mengenai aktiva dan kewajiban. Kemudian yang keempat ada akuntansi berbasis kas menuju accrual, kas toward accrual based accounting. Dan kemudian yang terakhir ada standar akuntansi pemerintahan dan kebijakan akuntansi keuangan daerah. Yang pertama ada pengakuan. Pengakuan sendiri merupakan terpenuhinya kriteria pencatatan catatan akuntansi sehingga melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, pembiayaan sebagaimana yang termuat dalam laporan keuangan entitas laporan yang bersangkutan. Kemudian ada kriteria minimum yang perlu dipenuhi agar suatu peristiwa itu dapat diakui. Yang pertama, terdapat kemungkinan manfaat ekonomi yang berkaitan dengan peristiwa tersebut, sehingga akan mengalir keluar atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan. Yang kedua, peristiwa tersebut mempunyai nilai yang diestimasi dengan andal. Dalam menentukan apakah peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek materialitas. Pengakuan sendiri merupakan penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan yang menggunakan nilai historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar. Kemudian pengakuan pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi dulu, baru nanti dinyatakan dalam mata uang rupiah. Kemudian yang ketiga ada pengungkapan atau discourse. Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna catatan atas laporan keuangan yang meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Agar dapat dipahami oleh penggunanya, catatan laporan keuangan disajikan dengan susunan sebagai berikut. Yang pertama, informasi tentang kebijakan fiskal atau keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-Undang APBN atau Perda APD, dan berikut kendala dengan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. Yang kedua, ikhtisar pencapaian kinerja. Yang ketiga, informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi dan kejadian penting lainnya. Yang keempat, pengungkapan informasi yang diharuskan oleh penyajian pernyataan standar akuntansi pemerintah yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Yang kelima, pengungkapan informasi untuk pos-pos dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis accrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas. Yang keenam, informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Yang ketujuh, daftar dan schedule. Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas memiliki
referensi silang dengan informasi terkait dengan catatan atas laporan keuangan. Kebijakan akuntansi secara lebih jelas dan terinci diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2008 tentang kebijakan akuntansi. Semua, di sini saya akan membahas sedikit mengenai bab laporan keuangan pemerintahan daerah. Tapi mohon maaf ya kalau kedengaran suara hujan karena di sini lagi hujan. Yuk langsung aja ke materinya. Pasti dari pengertian. Pengertian dari laporan keuangan pemerintahan daerah adalah suatu gambaran mengenai kondisi keuangan dari suatu entitas pada satu periode pelaporan. Nah, yang menjadi salah satu pengguna dari laporan keuangan pemerintah daerah itu yaitu pemerintahan pusat. Nah, untuk fungsinya nih, laporan keuangan pemerintahan daerah ini disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi pada suatu entitas dalam satu periode pelaporan. Nah, yang kedua, laporan keuangan ini digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintah, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu tujuan dari laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu yang pertama adalah menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah. Yang kedua, menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah. Yang ketiga, menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi. Yang keempat, menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan. Yang kelima, menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah. Slide selanjutnya yaitu mengenai pengguna laporan keuangan pemerintah daerah atau disingkat menjadi LKPD. Nah, di pengguna LKPD ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pemerintah daerah internal dan yang kedua pemerintah daerah eksternal. Nah, di pemerintah daerah eksternal ini dapat dibagi-bagi juga menjadi beberapa, yaitu yang pertama DPRD, yang kedua Badan Pengawas Keuangan, yang ketiga investor, kreditur, dan donatur, yang keempat analisis keuangan dan pemerhati Pemda, yang kelima pemerintahan provinsi, yang keenam pemerintahan pusat, yang ketujuh masyarakat, yang kedelapan SAPPKD sebagai pengguna anggaran atau entitas akuntansi yang akan menghasilkan laporan keuangan PPKD. Yang kesembilan SA Konsolidator sebagai wakil Pemda atau entitas pelaporan yang akan mencatat transaksi resiprokal antara SKPD dan PPKD. Untuk laporan keuangan pemerintahan daerah ini ada satu set laporan keuangan yang dimana macam-macamnya ada 7, yaitu yang pertama laporan realisasi anggaran atau LRA, yang kedua laporan operasional atau LO, yang ketiga neraca, yang keempat laporan arus kas, yang kelima laporan perubahan saldo anggaran lebih, yang keenam laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya adalah mengenai penjelasan dari laporan-laporan yang saya sebutkan tadi. Lalu untuk yang pertama, laporan realisasi anggaran atau LRA. Ini isinya yaitu itisar sumber alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Nah, unsur yang mencakup dalam LRA ini yang pertama adalah pendapatan LRA, yang kedua belanja, yang ketiga transfer, yang keempat pembiayaan. Nah, informasi dari laporan realisasi anggaran ini berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran karena menyediakan informasi-informasi, yaitu yang pertama informasi mengenai sumber alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi, yang kedua informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh,
yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Lalu untuk bentuk penyajian laporan realisasi anggaran itu ada 6 jenisnya. Yang pertama yaitu akuntansi anggaran, yang kedua akuntansi pendapatan LRA, yang ketiga akuntansi belanja, yang keempat akuntansi surplus atau defisit LRA, yang kelima ada akuntansi pembiayaan, yang keenam ada akuntansi sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran. Nah, untuk contohnya sudah saya sediakan di samping, itu bisa dilihat. Itu model dari laporan realisasi anggaran yang di dalamnya mencakup pendapatan daerah, lalu yang kedua mencakup belanja, yang ketiga mencakup transfer, yang keempat mencakup pembiayaan. Yang kedua adalah laporan operasional. Laporan ini menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan LO, beban, dan surplus atau defisit operasional pada pelaporan yang disajikan sebelum periode sebelumnya. Nah, laporan ini disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis accrual atau full accrual accounting cycle, sehingga penyusunan laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi ketiga laporan ini saling terkait satu sama lain. Operasional ini bermanfaat untuk mengevaluasi pendapatan LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintah. Laporan operasional ini juga menyediakan informasi sebagai berikut. Yang pertama, mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan. Yang kedua, untuk mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal penggunaan sumber daya ekonomi. Yang ketiga, berguna dalam memprediksi pendapatan LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah secara komparatif. Yang keempat, mengenai penurunan ekuitas dan peningkatan ekuitas. Lalu, pos-pos struktur dari laporan ini ada 6, yaitu yang pertama pendapatan LO, yang kedua beban, yang ketiga surplus atau defisit dari operasi, yang keempat kegiatan non-operasional, yang kelima surplus atau defisit sebelum pos luar biasa, yang keenam pos luar biasa. Contoh dari laporan operasional yang di dalamnya ada pendapatan operasional, beban operasional, surplus atau defisit dari kegiatan operasional, kegiatan non-operasional, surplus atau defisit dari pelepasan aset non-lancar, lalu ada surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional lainnya. Ini adalah model dari laporan operasional. Selanjutnya ada dari laporan raca. Laporan raca ini yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada periode tertentu. Nah, manfaat dari laporan raca ini untuk menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah pada periode tertentu. Laporan ini mencakup mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas. Jadi aset, kewajiban, dan ekuitas itu hal yang wajib yang harus ada pada laporan raca. Lalu untuk pos-pos neraca, yaitu yang pertama kas dan setara kas, yang kedua investasi jangka pendek, yang ketiga ada piutang, pajak dan bukan pajak, yang keempat ada persediaan, yang kelima ada investasi jangka panjang, yang keenam ada aset tetap, yang ketujuh ada kewajiban jangka pendek, yang kedelapan ada kewajiban jangka panjang, yang kesembilan ada ekuitas. Lalu pertanyaannya adalah kapan sih aset, kewajiban, dan ekuitas itu diakui? Jawabannya adalah aset itu diakui pada saat diterima atau kepemilikannya itu berpindah. Lalu untuk kewajiban itu diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.
Lalu untuk ekuitas, pengertian dari ekuitas itu sendiri adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada saat tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada saat laporan perubahan ekuitas. Nah, di samping ini ada contoh neraca. Contoh neraca yang di dalamnya ada aset, yang aset ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu aset lancar, aset tetap, aset lainnya. Lalu untuk kewajiban, terus ada ekuitas dana. Laporan arus kas. Apa sih yang dimaksud dengan laporan arus kas? Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Satu transaksi dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas. Misalnya, transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pendanaan, sedangkan pembayaran bunga utang pada umumnya akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi. Kecuali bunga yang dikapitalisasi akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas investasi. Nah, apa saja sih manfaat dari laporan arus kas? Manfaat informasi dalam laporan arus kas yang pertama adalah sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya. Yang kedua adalah alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan. Yang terakhir adalah apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas memberikan informasi. Informasi ini bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih atau ekuitas suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah, termasuk likuiditas dan solvabilitas. Laporan arus kas ini terdiri dari beberapa aktivitas. Berikut adalah aktivitas-aktivitas yang terdapat pada laporan arus kas. Yang pertama adalah aktivitas operasi, yang kedua aktivitas investasi, yang ketiga aktivitas pendanaan, dan yang terakhir adalah aktivitas transitoris. Nah, aktivitas operasi. Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Pada arus kas bersih, aktivitas operasi digunakan sebagai indikator menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Yang kedua adalah aktivitas investasi. Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditunjukkan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Arus kas dari aktivitas ini mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang. Yang terakhir adalah aktivitas transitoris. Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Pada aktivitas transitoris ini mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris terdiri dari beberapa transaksi, diantaranya adalah yang pertama, perhitungan pihak ketiga atau PFK. Yang kedua adalah pemberian atau penerimaan kembali uang persediaan kepada atau dari bendahara pengeluaran. Yang terakhir adalah kiriman uang.
Berikut adalah contoh dari laporan arus kas. Laporan perubahan saldo anggaran lebih. Pada laporan perubahan saldo anggaran lebih ini menyajikan informasi kenaikan atau penurunan dari saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan secara komparatif dengan periode-periode sebelumnya. Pada laporan perubahan saldo anggaran lebih ini menyajikan atau terdiri dari beberapa pos. Yang pertama adalah saldo anggaran lebih awal, yang kedua adalah penggunaan saldo anggaran lebih, yang ketiga adalah sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, yang keempat adalah koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, yang kelima adalah lain-lain, yang keenam atau yang terakhir adalah saldo anggaran lebih akhir. Berikut adalah contoh dari laporan perubahan saldo anggaran lebih. Bisa dilihat di situ terdapat beberapa pos yang telah saya sebutkan tadi. Ada saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain, dan saldo anggaran lebih akhir. Laporan perubahan ekuitas. Pada laporan perubahan ekuitas ini menyajikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Apa sih manfaat dari laporan ekuitas? Manfaat dari laporan ekuitas ini adalah menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan. Dengan adanya laporan perubahan ekuitas ini, entitas bisa mengetahui apakah entitas tersebut mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Laporan perubahan ekuitas menyajikan ada beberapa pos, yaitu ada 4 pos. Yang pertama adalah ekuitas awal, yang kedua ada surplus atau defisit laporan operasional pada periode bersangkutan, yang ketiga adalah koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas, yang diantara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi-koreksi yang mendasar. Misalnya adalah koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, lalu perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. Yang terakhir adalah ekuitas akhir. Berikut adalah contoh dari laporan perubahan ekuitas. Pada contoh tersebut, kita mengambil sampel adalah perwakilan BPKB Provinsi Banten. Laporan perubahan ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017. Bisa dilihat itu terdapat ada beberapa pos, ada 4 pos yang telah saya sebutkan tadi. Catatan atas laporan keuangan. Kenapa sih kita membuat atau penyaji pelaporan harus membuat catatan atas laporan keuangan? Agar laporan keuangan itu bisa dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Laporan keuangan biasanya mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, penyajian laporan keuangan harus dibuat catatan atas laporan keuangan, yaitu berisikan tentang informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan atau menyajikan atau menyediakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Yang kedua adalah menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal atau keuangan dan ekonomi makro. Yang ketiga adalah menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan, serta kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. Yang keempat adalah menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi dan kejadian penting lainnya. Yang terakhir adalah menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan biasanya disajikan dengan susunan sebagai berikut. Yang pertama adalah kebijakan fiskal atau keuangan, ekonomi makro, pencapaian target undang-undang APBD atau Perda APBD. Yang kedua adalah ikhtisar pencapaian kinerja keuangan. Yang terakhir adalah kebijakan akuntansi yang penting. Berikut adalah contoh dari catatan atas laporan keuangan. Sekian dari kami, apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.